Halo Besti, selamat datang di channel YouTube kita. Circle Gibah. Nah, malam ini kita akan bahas apa nih, Kak? Berita yang sering muncul dan agak mengerikan sih. Wah, apaan tuh? Kita akan bahas KDRT. Waduh, rada-rada ngeri ya. KDRT. Karena banyak banget nih di Indonesia berita-berita yang terkait KDRT itu sampai ke kriminal, sampai dibunuh, sampai pembunuhan dan sampai lain-lain gitu. Iya sih, emang akhir-akhir ini tuh rada-rada ngeri ya. Banyak banget berita bukan lagi bunuh tapi kayak mutilasi, digitu-gituin. Jadi ngeri Iya, jadi yang mau banget. nikah tuh kayak khawatir. Ya tapi jangan buat besti-besti kita, jangan sampai takut untuk nikah hanya gara-gara berita itu ya. Ya jaga-jaga diri lebih aja. mencerna semua berita sih. Heeh. Yang viral banget tuh yang ini loh, ibu habis dipukulin suami sirinya dari pernikahan sirinya, terus dia sampai meninggal meluk anaknya tiga, sampai anaknya itu karena dia sudah kayak 2 hari atau 1 hari meninggal gitu, jadi anak sampai membiru dehidrasi, tapi masih selamat nih 3 anaknya, ibunya aja yang meninggal. Ya Allah, anaknya udah 3 hari membiru masih Bukan selamat. 3 hari, sepertinya 2 hari atau 1 hari gitu. Ya tapi termasuk golongan manusia terkuat Yang loh anak itu. ketiga tuh dia masih bayi, masih 5 bulan atau 6 bulan gitu. Ibunya baru ketahuan setelah 2 hari. Iya, baru ketahuan tetangganya setelah 2 hari. Dan anak-anaknya selamat semua. Anak-anaknya alhamdulillah selamat sih. Ya Allah, berarti Itu benar-benar emang KDRT ditakdirkan banget ya. hidup sih masih anaknya ya. Iya. Keren sih, 2 hari hidup loh. Nggak makan, nggak minum. Tapi akhirnya kan korbannya si istri. Iya, nah awal mulanya tuh Kak, gimana sih kok bisa terjadi KDRT? Kalau KDRT sih itu, kalau aku pribadi tuh kayak kita tuh kenapa bisa KDRT setelah pernikahan? Itu kayak kita dari awal harus memilih pasangan yang benar dan tepat sih. Hah? Sengaruh itu? Kok kan pertanyaannya kenapa ada KDRT? Kok jauh banget sampai ke pemilihan pasangan? Gini nih, kalau kalian masih dalam posisi pacaran nih, banyak kan anak muda posisi pacaran, ternyata pacar kalian tuh hobi minum, hobi mukul-mukul gitu, tapi kalian tetap pertahankan buat nikah sama dia. Karena itu sebenarnya kekonyolan, dan ketika itu terjadi beneran di pernikahan kalian KDRT, kalian kayak pasrah-pasrah aja kan, karena itu pilihan kalian. Oh, jadi emang benar sebenarnya udah ada tanda-tanda nih ya. Sebelum menikah udah menunjukkan tanda-tanda ke arah KDRT, mulai suka mukul, terus dia mungkin apa ya? Tadi ya minum, terus suka bertengkar mungkin gitu ya. Terus tetap dilanjutkan dalam pernikahan karena udah cinta mati, cinta buta gitu ya. Sekarang banyak banget kan cinta buta yang masih dipertahankan anak-anak muda. Terus ini juga ada viral wanita korban KDRT malah jadi tersangka. Nah, maksudnya gimana tuh? Ya, kalau di Indonesia tuh kayak gitu tuh. Kita sebagai Yang salah. perempuan lapor nih, kita KDRT malah kita yang ketangkep. Karena Nah, itu kalau di berita-berita nggak tahu juga lah ya. Itu kayaknya mungkin entah- si tersangkanya ini mungkin punya ini kali ya, punya kekuatan yang lebih lah. Ya, biasanya seperti itu. Mungkin dia ada backing yang lebih gede. Ya, oh gitu. Kayak semena-mena gitu kan akhirnya sama wanita. Miris banget sih ya kalau dengernya kayak gitu. Nah, terus solusinya gimana tuh Kak? Misalnya yang tadi udah tahu nih kita dari menjalin awal hubungan dia orangnya ringan tangan, misalnya kayak gitu. Terus ya melakukan hal-hal yang mungkin nggak seharusnya di aturan agama kita, misalnya dilakukan kayak tadi minum, terus suka tengkar kayak gitu kan. Nah, itu Biasanya solusinya tuh gimana? Yang lebih horor dari minum tuh ada judi online sekarang. Nah iya solusinya kalau misalnya kita udah terlanjur cinta mati tuh, kita pengen sama dia gitu, terus solusinya gimana dong? Ya, kalau ada beberapa artikel menjelaskan sih sebenarnya tuh kalian bisa mengenali pasangan kalian dengan baik dulu sih. Oh jadi awal-awal tuh penjajakan dulu lah ya, Iya, jangan sampai bener nggak langsung bisa. cinta buta gitu ya, dinilai dulu lah gitu. Oh, oke jadi mungkin ini solusi buat para bestie kita di sini ya. Ya bukan solusi ya, mungkin sekedar Sharing tips sharing aja. ya dari kita. Kalau mungkin awal-awal jangan terlalu menaruh cinta yang dalam banget lah kalau baru mengenal orang itu ya. Kita namanya juga penjajakan. Soalnya kayak banyak banget sih kita cinta banget akhirnya kita yang bonyok kan konyol. Iya. Nah, Udah cinta banget, kita berkorban banyak, bonyok pula.
Iya, kita juga harus mikir panjang ya, masa depannya pikir panjang. Kira-kira nanti kalau diajak serius berumah tangga itu nggak cuma sehari 2 hari, sebulan 2 bulan ya, Bakal akan sampai selamanya, nenek sampai akhir kakek gitu, hayat. sampai akhir hayat. Kita akan hidup sama orang itu loh. Gimana biar kita ini aman juga hidupnya ya, nggak setiap hari dipukuli atau mungkin di apa ya ya marahi Diomong pakai bahasa keras, pakai bahasa kasar kan nggak enak juga ya, meskipun mungkin nggak sakit batin nggak sakit raganya fisiknya, tapi sakit batin kan nggak enak juga kayak gitu. Jadi hati-hati memilih calon pasangan kita. Jadi di artikel tuh sebenarnya ada beberapa kayak solusi gitu ya, selain mengenali pasangan dan baik, terus tegaskan tidak toleransi terhadap segala bentuk kekerasan. Jadi emang benar-benar kita nggak menoleransi kekerasan apapun itu. Ya tapi kan kayaknya nggak mungkin sih kalau kita baru awal hubungan nih Kak langsung tiba-tiba ngomong aku mau tegesin Bisa nggak aja. toleransi Bisa kekerasan aja itu ya. pilihan. Iya, tapi kan obrolan itu kayaknya jarang deh di topik-topik pertemanan awal mula kita menjalin hubungan, kan nggak ada obrolan kayak gitu. Sebenarnya itu hal yang detail banget yang harus kita obrolin sebelum nikah kan. Iya. Tapi kalau emang udah terlanjur ya udah bahas Cuman kan aja bisa sama dilihat suami. dari kita sehari-hari ngumpul, oh ini nada yang ngomongnya gimana, ya kan? Ini tingkah lakunya Jadi, gimana, nggak usah udah nyari ketahuan yang lah. sok cool gitu kan. Heeh. Sok cool pakai tato lah, malah itu kadang sih. Enggak semua ya, enggak semua. semua. Ada yang kulit tato tapi hati Hello Kitty, ada juga. Oke, apalagi selanjutnya nih Kak tipsnya, Ada sharingnya. komunikasi dan saling percaya, itu poin banget sih. Karena di pernikahan ternyata kemarin aku ngomong 75%, ternyata aku salah. Ternyata 90% isinya adalah komunikasi. Iya Jadi betul. kalau komunikasi nggak ada, saling percaya juga nggak terlalu, nah itu udah mendekati ke Iya, bahaya nanti kan pernikahan. pada endingnya kan kalau kita udah nikah nyambung ngobrolnya itu cinta akan makin tumbuh gitu ya. Dan Sekarang ada nyaman. juga yang terakhir banget sih, saling berempati dan menerapkan ajaran agama. Nah, balik lagi ke Nah, agama. kembali lagi, iya. Makanya kan memang dalam agama kita menganjurkan untuk yang satu agama gitu kan ya. Iya, Bahkan dan di sekarang Indonesia kalau bisa satu budaya kan. Iya, Biasa nah gitu. sekarang ini yang lagi viral juga nikah beda agama dibolehin loh. Kan Di agak- Indonesia. Iya, kan agak konyol ya nikah beda agama dibolehin. Iya, mungkin itu nanti bisa jadi bahan enggak bahasan gitu. kita next ya Iya, di bahasan topik kita berikutnya next. ya. Iya, maksudnya bahasan kita next, tapi kita juga nanti punya bahan kalau gimana mau satu visi, Tuhan Iya, aja beda. gitu Iya, kan. iya benar-benar oke. Nah, oke, mungkin kalau dari kita sih itu ya, Besti ya. Jangan sampai kita ini terkena KDRT. Kalau misalnya benar-benar terkena dan itu parah, usahakan mendapat pertolongan secepat mungkin. Secepat mungkin ya, karena kita kan masih pengen selamat kan, masih pengen hidup terus gitu kan, masih pengen happy kayak gitu. Nah, jadi itu Besti dari kita selalu mendoakan buat kita semua, besti-besti kita juga dijauhkan dari KDRT, mendapatkan pasangan yang soleh, Dan yang soleha. Jangan sampai pernikahan jadi malapetaka. Oke, nah kalau Besti ada yang mau di-request mungkin buat topik selanjutnya boleh nih ya di kolom komen ya Besti ya, kita mau bahas apa lagi. Jangan lupa dong kalau gitu like dan subscribe channel kita ini ya, agar kita makin semangat buat konten-konten berikutnya. Thank you Besti.